pembinaan BPBKP pasti jaya. Bersatu bersama bersaudara, junjunglah martabat Panji kita. Melawan kezaliman, tingkatkan pembinaan BPBKP pasti jaya. Ayo lanjutkanlah perjuangan sampai ke anak cucu kita. Bela negara Banten Jaya, NKRI yang selalu kita jaga. Hentakan kakimu, gapalkanlah tinjumu, bersatu hancurkanlah musuhmu. Bersama pasti teguh, bercerai pasti runtuh, BPBKP pasti jaya. Lanjutkanlah perjuangan sampai ke anak cucu kita. Bela negara Banten Jaya, NKRI yang selalu kita jaga. Hentakan kakimu, gapalkanlah tinjumu, bersatu hancurkanlah musuhmu. Bersama pasti teguh, bercerai pasti runtuh, BPBKP pasti jaya. BPBKP pasti jaya. Kita adalah saudara dari rahim Ibu Pertiwi, ditempa oleh gelombang, dibesarkan zaman di bawah tiang bendera. Kita bisa bersama dari cerita yang ada. Kita bisa saling percaya, yakin dalam melangkah, lewati badai sejarah. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji. Karena darah yang sama jangan bertengkar, karena tulang yang sama usah berpencar. Indonesia, 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 oh Indonesia. Mari kita renungkan, lalu kita bertanya, benarkah kita manusia? Benarkah bertuhan? Katakan, aku cinta kau. Katakan, aku cinta kau.
pada air yang sama kita berjanji, karena darah yang sama jangan bertengkar, karena tulang yang sama usah berpencar. Indonesia, 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 oh Indonesia, Indonesia yang sama kita berdiri, pada air yang sama tanah yang sama kita Indonesia, air yang sama pada tanah yang sama kita Indonesia, air yang sama pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji, pada tanah yang sama kita berdiri, oh pada air yang sama Indonesia. tangan aksen. Wih. Ah, udah. Ini lagi jualan di pasar. Boleh saja partai ribuan jumlah, tapi yang menang yang punya uang. Seorang cepeceng sudah bisa jadi presiden. Begitulah cerita yang berkembang. Gontok-gontokan sudah gak musim. Adu doku ini yang ditunggu-tunggu. Pemilu tempat berpestanya uang palsu. Habis kalau gak gitu gak lucu. Agar bisa menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Dewan kita telah hadir di tempat kita. Insya Allah acara akan segera dimulai. Program-program berseliweran seperti dongeng zaman kecil dulu. Walau ternyata hanya kibul doang, tapi kampanye bikin hati senang. Bul, kibul, tak kibul-kibul, kibul diadu demi perkibulan. Ini sudah dari zaman bahwa
dari zaman raja-raja sampai sekarang. Uang adalah bahasa kalbu, santapan rohani para birokrat. Tentu saja tidak semuanya, tapi yang pasti banyak yang suka. Jangan heran korupsi menjadi-jadi. Habis itulah yang diajarkan. Lisani yafqahu qawli wa qala ida man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayassir rahimah subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du, rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Bapak Dewan Provinsi Banten, alhamdulillah Bapak Ananda hari ini bisa hadir ke tengah-tengah kita dalam rangka acara reses ya. Yang kami hormati Bapak RW yang alhamdulillah kalau kegiatan kita di makom ini apa-apa selalu didukung ya, tapi insyaallah kegiatannya juga tidak aneh-aneh gitu ya. Bapak Bebin Mas alhamdulillah juga bisa hadir, mudah-mudahan kita silaturahminya dijaga karena beliau juga Bimas tuh harus dekat dengan masyarakat gitu Pak ya, keliling terus pekerjaannya. Kemudian tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan langkah kita, niat kita ya menjadi amal baik, karena ini bagian dari perjuangan memperjuangkan nasibnya rakyat ke depan 5 tahun ke depan. Yang saya hormati para pengurus DPC, ketua PAC masing-masing, ketua ranting, anggota BPKB yang pada kesempatan ini bisa hadir. Alhamdulillah saya ikut gembira ya, artinya dewan bisa dibawa ke kebun sama kita ya. Jadi kalau di kafe gitu ya, di tempat yang mewah itu biasa. Tadinya saya nggak mau pakai ambar, saya suruh duduk di bawah, biar juga tahu gitu tadinya Pak. Cuman saya pikir takut ada ibu-ibu gitu ya, takut ada ibu-ibu karena Pak RW bilang ibu-ibu boleh ya Pak, boleh saya bilang, karena ini kan kepentingan masyarakat Tangsel ya. Juga yang selalu inten ada di keramat ini, Bapak Ustadz Rauf dengan Ustadz Deden, para pengurus makom yang ada di sini yang saya hormati. Ada juga di sini Ketua Karang Taruna, alhamdulillah beliau juga bagian dari tim kita Pak Dewan. Insyaallah mudah-mudahan ke depan juga kita masih bergabung gitu ya. Saya cuma ingin memohon maaf karena ini saya dianggap mungkin
tadi kalau bahasanya fasilitator kegedean gitu ya, kegedean. Jadi saya memang yang mempersiapkan tempat di sini dengan Bapak RW ya, kalaupun ala kadarnya, tapi ini bukan tidak mementingkan kawan-kawan, karena memang waktunya juga hampir tidak jadi. Pul kemarin telepon geser bakari Kamis, saya bilang waduh ini sudah kita sudah siap-siap, ada ibu yang masaknya juga di sini itu di dapur ini nih sebelah. Akhirnya alhamdulillah hari ini bisa hadir ya. Saya cuma bisa menyampaikan yang pertama, saya mohon maaf ya kepada kawan-kawan seluruh undangan yang hadir, karena memang tempatnya kita didudukin di bawah, kemudian apa namanya, kalau ada nanti kekurangan jamuan dan sebagainya, saya hanya bisa mengucapkan beribu-ribu maaf kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini, karena memang tadi waktunya sangat mepet gitu ya. Itu tadinya saya mau kirim ke GOR Pak Dewan, gornya penuh, gornya lagi dipakai kompetisi poli, jadi kita cari-cari. Ini sebenarnya tadinya mau di Ciputat, saya bilang kirim ke Setu aja lah itu ya. Jadi alhamdulillah ya, alhamdulillah kalaupun begini tetap ya kita semangat bahwa ini adalah bagian dari perjuangan pemerintah Provinsi Banten terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini nanti mungkin ada keluhan-keluhan masyarakat yang akan disampaikan oleh masyarakat langsung, mudah-mudahan nanti bisa dibawa disampaikan pada saat rapat di paripurna. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Karang Taruna Bapak Arif Erik, dan juga saya hormati dan saya banggakan para ketua PAC BPKB Tangerang Selatan, ketua dan juga telah hadir pada kesempatan kali ini yang saya Dari tadi sih. Dah. yang sudah mengamankan saya pada Bapak Ibu semua, supaya saya diberi kesehatan dan juga kekuatan untuk bisa Bukan rahasia kaitan dengan kesehatan, tentunya kita sudah tahu wilayah Subang itu ada TPS sampah Cipecang ya, namanya Cipecang. Cipecang itu kalau kencang itu laju pemerintah provinsi. Jadi salah satunya yang saya sampaikan itu kan bagian dari juga kesehatan. Memang kita TPS sampah itu berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Posisinya ada di pinggir Kali Sadang. Sempat pada saat itu juga longsor. Per hari ini itu kalau kita melihat ke situ, saya sudah baru nggak tega ngelihatnya. Sudah. Jadi ya ini juga patut disampaikan, karena memang kalaupun mungkin ini bagian dari kewajiban pemerintah Kota Tangerang Selatan, akan tetapi ini kan bisa juga disampaikan di provinsi agar bisa ini dicarikan solusi, saya bilang. Karena kalau dibiarkan ini akan menjadi apa ya, gunung es ya. Jadi ini sampah ini mengandung gas, jadi bisa saja meledak, sudah menggunung luar biasa. Itu ya sempat saya tadi ngobrol-ngobrol dengan kawan, kalau musim hujan angin besar itu ya radius 2-3 kilo masih ada baunya gitu ya. Jadi ini jadi PR juga untuk dewan yang membidangi kesehatan. Tentunya kan mengganggu ya. Ada satu komplek di situ yang sebelah dengan apa namanya tuh, dengan TPS itu ya, Cipecang itu sebagian pada tinggal, rumahnya ditinggal.
pada hancur, pada ditinggal rumahnya di situ karena memang nggak tahan baunya. Ya kan bahaya juga. Saya Jamhari Kodo, Ketua DPRT Parigi Lama Padewan. Saya ingin menyampaikan tentang pendidikan. Di desa saya Parigi Lama, khususnya Parigi Lama dan Parigi Baru, belum ada yang namanya sekolahan negeri, khususnya SMP. Jadi reses kayak begini dewan-dewan sering banget Pak. Kebetulan saya juga pensiunan RW. Jadi reses seperti ini sama dewan-dewan Tangsel udah sering kali. Sampai dewannya nyalon lagi belum jadi-jadi. Jadi janji doang, ngomong doang gitu. Jadi bukan dewan dari satu doang, semua partai ternyata begitu. Jadi nih sebujak-bujak baru nih saya ketemu dewan, namanya dewan dari DPRD Tangsel, DPRD provinsi. Belum pernah ada reses di Pondok Aren dan khusus di Parigi yang namanya dewan provinsi Pak. Nah kebetulan ada di sini saya nyampe nih Pak. Jadi di Parigi belum ada sekolah negeri. Lahan udah ada Pak. Di Parigi itu lahan ada 6.000 meter. Jadi dinas pendidikan tinggal bangun doang. Tuh, tinggal bangun doang, baru pakai beli itu tanah karena itu aset. Ya. Jadi tolong Pak Dewan nanti disampaikan tuh ke dewan-dewan Tangsel, jangan pada duduk doang. Ya. Jadi tolong disampaikan, dinas pendidikan tinggal bangun di khususnya di Parigi Pak. Nanti saya unjukin tanahnya. Ya, 6.000 meter. Dewan. Jadi nggak usah pakai beli itu tanah, tinggal bangun dinas pendidikan. Jadi saya pengen dilanjutin nih Pak, reses dewan Pak, Dewan Rahmat kenal mungkin Pak, Dewan Rahmat semua partai Pak, dewan reses saya ajuin untuk pendidikan. Sampai sekarang apa dia nyalon lagi, apa yang gagal orang jadi belum ada tuh sekolahan. Jadi saya mohon Pak Dewan, kehadiran saya sini nanti disampaikan ke Dewan Tangsel, nanti di provinsi juga. Dinas pendidikan di Parigi itu ada lahan buat Parigi. Jadi sekarang ada di Pondok Kacang Pak, zonasi dari Pondok Kacang ke Parigi kadang-kadang orang dapat. Kita kudu adat dulu Pak, memasuki keponakan kudu adat. Ini anak gua nih. Iya, biasanya kalau sampai anak saya orang masuk saya duduk pakai ormas Pak. Jadi saya mohon Pak Dewan disampaikan di Parigi Lama khususnya, Parigi Baru kita kan berbatasan. Jadi belum ada sekolah negeri pisan, SMP ke SMA kan belum ada. Khususnya SMP dah. Lahan mah udah ada Pak, jangan khawatir. Dibilangin ke dinas pendidikan di provinsi sama Tangsel lahan ada 6.000 meter tinggal pakai. Ya, jadi saya mohon Bapak dibantu nih Pak. Alamatnya ya Desa Parigi Lama Pak. Pondok Aren. Kelurahan Parigi Lama, Pondok Aren. Kalau letak tanahnya di RW 06, 6.000 meter itu. Kemarin waktu saya jabat RW itu ribut sama DLH, dia ngaku-ngakuin lu siapa ngaku-ngakuin tanah. Itu jadi saya mohon Pak, mohon maaf saya bicara seperti ini, Bapak jangan tersinggung karena emang dewan di sono pada janji doang. Iya. Semua dewan Pak. Jadi ya mohon maaf mungkin sama unek nih, cuman gak ada berani ngomong, kalau saya mah cuek aja. Jadi mudah-mudahan dewan provinsi nggak kayak dewan di Tangsel. Iya, yang mau menyerap langsung didengerin. Jadi saya tuh reses ngikut sampai tingkat kecamatan Pak, bujuk buneng orang didengerin itu, cuman ditulis doang. Lahan kita udah siapin buat bangun sekolah sampai sekarang orang ada. Ya jadi saya mohon maaf. Oh RT RW, RT-nya RW-nya 06. Ya RT saya lupa dah, kalau cuman di RW 06 itu ada tanah lahan 6.000 meter. Jadi kalau nggak dimanfaatin sayang-sayang, dinas pendidikan tinggal bangun doang. Jadi kalau nanti Bapak Dewan mau kunjungan ke sana nanti saya dampingin Pak. Kalau ada yang ngalang-ngalangi saya hajar. Jadi ini baru pertama kali Pak saya ada reses namanya Dewan Provinsi. Mudah-mudahan nanti Dewan Provinsi mah lebih didengar lagi. Dan jangan sampai kayak ada dewan-dewan Tangsel. Ya. Khususnya Dewan Dapil Pondok Aren, Bapak-bapak. Ya, Dewan Dapil Pondok Aren. Kalau Serpong mah insya Allah. Yang lain-lainnya. Kalau Dapil Pondok Aren janji doang dari Dewan lah. Saya mau doakan. Ya. Jadi pada intinya saya mohon ini Dewan Provinsi Pak Ananda bisa ditindaklanjuti untuk khususnya daerah Parigi Lama. Ya kan saya ngomong udah capek sama mereka Pak. Tuh, jadi lahan udah
tinggal ditindaklanjuti aja pembangunan, nanti saya dukung sama masyarakat Pak di Perigi, pengen banget punya sekolah negeri. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf kalau saya bicara seperti ini karena emang kadang-kadang suka unek-unek. Ya, karena Dewan Provinsi baru kali ini saya ketemu, mudah-mudahan Dewan Provinsi bisa menyerap aspirasi masyarakat. Saya walaupun begitu lama nih Pak, jadi bisa ditindaklanjuti Pak Dewan. Ya, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa ditindaklanjuti. Mohon maaf kalau kata-kata saya memang seperti ini Pak, dimanapun saya bicara seperti ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri, kebetulan dari perwakilan BPPKB Banten PSM Pondok Aren. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait ketenaga kerjaan Pak Dewan. Kebetulan saya tahu untuk perda di Tangsel itu 30% ini baru kemarin dibentuk. Kami di organisasi memang berfungsi untuk sebagai social control Pak, baik itu kontrol sosialnya, pembangunannya, tenaga kerjanya. Nah, tapi lemahnya Pak, di perusahaan-perusahaan investor yang ada khususnya di wilayah Pondok Aren itu tenaga kerjaan tidak sesuai dengan aturan Pak. Yang harus 30%, nyatanya bahkan cuma 1 atau 2 orang. Nah, bagaimana arahannya untuk kami selaku dari organisasi menyikapi ke perusahaan tersebut? Dan kalau memang tidak menjalankan sesuai aturan perusahaan tersebut, apa sanksinya kepada mereka Pak? Biar kami yang sampaikan di lapangan. Gitu. Karena kami di lapangan yang bergelut langsung kepada masyarakat, baik yang nganggur Pak, rata-rata rekan kami dari organisasi yang memang aspirasinya kepada kami, mereka sulit mencari kerja. Sekarang ini yang sangat saya sayangkan, harus ada yang namanya orang dalam. Tanpa orang dalam sulit untuk cari kerja, tanpa adanya referensi sulit. Jadi kami mau minta arahannya bagaimana cara kami menyikapi kepada para perusahaan ketika mereka tidak mengikuti aturan perda yang sudah ada, dan sanksi apa yang mereka terima ketika begitu perda itu tidak dilaksanakan Pak. Gempur. Itu mungkin itu aja Pak ya, kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang saya dengarkan tadi saya simpulkan mungkin terkait aspirasi yang dari Abah Hamim terkait Cipucang dulu Pak ya. Nah, memang ini menjadi PR kita bersama. Memang permasalahan sampah ini harus ada satu program yang bisa menyelesaikan masalah TPA Cipucang, karena memang yang saya lihat setiap hari Cipucang itu makin penuh. Karena kan kita namanya sampah itu benar-benar masyarakat kan tiap tahun makin nambah nih Pak, ya kan, udah itu TPA-nya segitu-segitu aja. Nanti memang ke depannya harapan saya akan mengusulkan juga nih terkait masalah sampah ini untuk dibuatnya TPA regional yang ada di Provinsi Banten. Jadi kan ini kadang kita kalau TPA Cipucang ini udah terlalu full, sampahnya itu kita lempar ke Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, sama ke wilayah selatan, yang mana itu kita bayar retribusi lagi sebenarnya dari pemerintah kota kita. Nah, itu kan sebenarnya harus ada solusi juga tuh, dibanding kita istilahnya kita bayar retribusi ke daerah lain, mendingan kita bikin TPA regional yang dibuat oleh provinsi. Harapannya apa? Ketika ada TPA regional itu, jadi kita nggak usah bayar retribusi lagi, dan sampah-sampah dari TPA Cipucang itu bisa dialihkan di sana. Setidaknya walaupun tidak bisa menghilangkan 100% masalah sampah di sana, tapi bisa jauh mengurangi, karena kalau ada TPA regional nanti di sana itu udah bukan ditimbun lagi Bapak Ibu, tapi di sana nanti diolah oleh mesin, dan bukan pembakaran sistemnya, nanti diolah oleh mesin, itu bisa jadi bahan gas ataupun bisa jadi bahan pupuk dan lain sebagainya. Itu memang harus ada kerjasama swasta yang harapan ke depannya seperti itu jangka panjang Pak ya. Nah, terkait kedua tadi permasalahan terkait masalah lahan sekolah yang tadi saya baru bilang, memang untuk proses pembuatan sekolah ini memang agak sedikit ribet, apalagi sistemnya ini ada di legislatif untuk DPRD Kota Tangerang Selatan ada 50 orang, DPRD Provinsi Banten ada 100 orang. Nah, kalau misalkan contoh di Tangerang Selatan ada 50 orang, yang ngomong 2 orang yang dengar Bang, itu masalahnya Bang. Memang legislatif itu seperti itu. Jadi kita ketika ada satu aspirasi yang memang tidak didukung oleh teman-teman kita di legislatif, itu memang agak sedikit susah.
Tapi insya Allah alhamdulillah karena saya diamanahkan menjadi ketua Komisi 5 yang membidangi pendidikan kesehatan, mudah-mudahan aspirasi ini bisa didengar di provinsi dulu Bang ya. Mudah-mudahan kalau misalkan memang bisa digunakan untuk fasilitas umum masyarakat, itu kita bangun SMA aja Bang. Gitu, nggak usah SMP lagi karena kita memang yang lebih kurang ini sebenarnya lebih kekurangan SMA atau SMK di Tangsel gitu. Harapannya kalau memang itu nanti ada pola hibah Bang ya, itu ada pola hibah. Nanti saya ajukan terkait tanah yang 6.000 meter ini nanti akan saya ajukan untuk dibuat sekolah. Tapi perlu diingat bahwa buatan sekolah itu ada tahapan-tahapan yang mungkin memakan waktu 3-4 tahun Pak. Itu realnya memang seperti itu. Tahapannya kan ada survei lokasi, ada uji-uji yang nanti akan dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah itu akan saya kawal Pak. Karena target saya bagaimana ketika di periode saya sampai 2029 ini ada sekolah-sekolah baru di Kota Tangerang Selatan, wilayahnya di mana insya Allah nanti sambil berjalan. Karena kan mungkin kalau ini bisa jadi salah satu peluang juga untuk kita DPRD provinsi, karena kan tanahnya udah ada dan tanahnya hibah. Kita udah nggak perlu pembebasan main dan sebagainya lagi. Ini kan harus pakai itu. Insya Allah saya bawa, saya tadi nanti ke RT RW-nya kalau bisa nanti kirim sama ini Bang. Biar saya bawa dulu nanti materi ini ke paripurna. Harapannya di 2025 ini sudah direncanakan untuk terkait pembangunan sekolah SMA baru di Tangerang Selatan. Boleh Bang. Itu saya masukin ya Bang. Nanti saya minta share-nya aja boleh dikirim nanti ke tim untuk terkait tanah yang ada di PG Bang ya. Nah selanjutnya terkait ketenagakerjaan. Jadi memang Perda ini yang harus juga ada yang mengawal Bapak Ibu. Nah harapan saya mungkin memang ini kenapa perusahaan-perusahaan masih membandel dalam tanda kutip, karena memang payung hukumnya ini hanya tingkatan kota. Jadi juga mungkin dari hal-hal ketika memang tidak melaksanakan asal penyerapan tenaga kerja tersebut hanya teguran-teguran saja. Tapi yang saya ajukan di provinsi Banten nanti itu ketika memang tidak terpenuhi, bagaimana kita bisa menegur secara keras, kalau perlu kita bisa cabut izin usaha. Nah, saya tadi bilang kan ini nanti di alasan lagi kadang perusahaan-perusahaan ini pintar juga Pak, ketika istilahnya nggak mau menyerap tenaga kerja lokal, mereka bilang Pak ini soalnya harus ada sertifikasi seperti ini ataupun memang harus ada minimal SMA atau sederajat. Nah itu saya bantu. Contoh semisal minimal ini banyak misalkan teman-teman yang ada beberapa yang putus sekolah yang ingin bekerja di perusahaan tersebut minimal SMA takinya. Nah saya memprogramkan untuk membuat paket C penyetaraan. Jadi bagaimana teman-teman yang putus sekolah di Kota Tangerang Selatan bisa ada ijazah SMA-nya tuh persyaratannya. Terus misalkan kalau kata perusahaan, Pak, misalkan ini harus ada minimal sertifikasi dengan bidang perusahaan terkait, nanti kita buktikan di BLK. Jadi sebenarnya ini hal yang sangat mungkin yang bisa kita dorong terkait penyerapan tenaga kerja lokal. Karena kan sebenarnya perusahaan ini ketika memang istilahnya mereka menyerap tenaga kerja lokal, permasalahan mereka sebenarnya cuma dua. Cuma permasalahan administrasi yang misalkan ini minimal SMA atau sarjana dan lain sebagainya, atau kedua ini uji kompetensi si orang yang mau masuk di perusahaan ini bisa masuk kan nih, jadi kan dulu kita bisa mampu, bisa kita lakukan semua gitu dari provinsi. Harapan ini memang saya optimis banget untuk terkait penyerapan tenaga kerja lokal ini bisa dilakukan Pak, karena memang perusahaan ini sebenarnya udah nggak ada alasan lagi kita bikin perdanya, kita bikin pelatihan untuk teman-teman yang mau bekerja di perusahaan tersebut dari dinas pendidikannya, bagaimana kita buat penyetaraan nih minimal SMA nih untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut, itu kan sudah selesai. Dan harapan saya kan sebenarnya bukan cuma saja jadi pegawai biasa untuk di perusahaan tersebut, bahkan harapan kedepannya itu bisa ada di tingkat manajerial yang ada di perusahaan tersebut. 30% itu dikit loh Pak sebenarnya Pak. Bayangkan aja kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang karyawannya ada 100 minimal, itu 30% sebenarnya cuma 30 orang Pak. Tapi kan kalau misalkan itu bisa terrealisasi dan bisa merata di seluruh perusahaan yang ada di Tangsel, kali berapa perusahaan yang ada di Tangsel, itu udah menyerap berapa tenaga kerja. Nanti jangka pendek ini sambil saya ajukan untuk terkait uji kompetensi yang akan dilaksanakan di PLKI di Serpong, itu saya mengenali perusahaan-perusahaan apa aja sih yang ada di Tangsel, dan perusahaan-perusahaan ini banyaknya di bidang apa sih. Nah, saya pengen memfokuskan tuh di bidang-bidang tersebut. Harapannya apa? Harapannya dengan kita fokus di bidang-bidang perusahaan tersebut,
ini peluang-peluang Bapak Ibu untuk bisa masuk itu bisa lebih besar, dan si perusahaan udah kagak ada alasan lagi untuk nggak terima kita Pak. Itu yang mau saya perjuangkan seperti itu. Nah, kalaupun memang istilahnya ada administrasi yang kurang, semisal ada kurangnya ijazah SMA ataupun mungkin harus sarjana, itu kita bantu dari program dinas pendidikan. Karena kan dinas pendidikan kita ada program penyetaraan juga untuk bagi warga-warga yang belum ke sekolah. Mungkin kalau misalkan untuk S1 kita juga nanti ada program beasiswa untuk sarjana, itu sebenarnya bisa saling bersinergi satu sama lain. Tapi utamanya saya perjuangkan adalah bagaimana Pemda provinsi bisa sinkron sama Pemda kota, pelatihan-pelatihan bisa sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang Selatan, penyetaraan dari administrasi juga bisa terselesaikan oleh dinas pendidikan. Harapannya apa? Harapannya tuh si perusahaan udah kagak ada alasan lagi buat tolak kita. Kalau misalkan masih nolak, udah kita cabut usahanya, benar nggak? Itu yang mau saya perjuangkan. Jadi itu titik fokus saya dulu di 1 tahun ke depan. Kenapa? Karena ini yang menjadi PR dan juga yang menjadi masalah kita bersama terkait masalah pengangguran. Saya sudah sedih kan mendengarnya. Di sini wilayah-wilayah yang banyak terkait pergudangan industri, tapi tenaga kerjanya yang diserap cuma 1 atau 2 orang, bukan 1 atau 2% Pak ya, tapi 1 atau 2 orang. Itu kan sebenarnya hal sangat memprihatinkan buat saya. Jadi harapan kedepannya itu yang bisa saya rencanakan dan akan saya bawa, akan saya perjuangkan untuk paripurna yang dekat ini. Jadi bahan-bahan itu. Nah, untuk juga selanjutnya untuk yang masalah sekolah Bang, itu juga akan saya bawa juga, dan itu akan saya usulkan. Insya Allah apapun itu kita tentunya harus ada sinergitas dan juga harus adanya komunikasi yang intens antara dewan di provinsi maupun kota dengan masyarakat. Soalnya memang kalau misalkan kita sebagai DPRD provinsi jarang-jarang turun, memang susah juga Bang untuk mengatasi hal seperti ini gitu loh. Walaupun memang mungkin tidak ada juga di wilayah tersebut gitu Bang. Nah, harapannya memang apa yang bisa saya lakukan itu insya Allah akan saya lakukan dengan semaksimal mungkin dan akan saya perjuangkan semaksimal mungkin, khususnya untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan. Jadi mungkin itu saja penjelasannya Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Intinya saya ingin menyeimbangkan nih antara tenaga kerja lokal kita ini dan juga peraturan daerah yang akan dibuat. Ketika peraturan daerah kita buat tapi SDM kita belum mumpuni, itu jadi masalah juga Bang. Makanya kenapa dari tadi saya menekankan pelatihan ataupun penyetaraan dari ijazah dari sebagainya. Karena ketika Perda ini kita buat 30% dari provinsi, 30% dari kota, tapi SDM kita belum mumpuni, itu juga jadi masalah. Karena kita cuma jadi ajangan doang Bang. Makanya harapannya kita juga bagaimana Perda ini kita ajukan untuk bisa dimasukkan 30% tenaga kerja lokal, tapi dibarengi juga bagaimana skill-skill dari masyarakat kita juga bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan di Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu semua? Boleh saja partai ribuan jumlahnya, tapi yang menang yang punya uang. Seorang cepeceng sudah bisa jadi presiden. Begitulah cerita yang berkembang. Gontok-gontokan sudah gak musim. Adu doku ini yang ditunggu-tunggu. Pemilu tempat berpestanya uang palsu. Habis kalau gak gitu gak lucu.
program-program berseliweran seperti dongeng zaman kecil dulu. Walau ternyata hanya kibul doang, tapi kampanye bikin hati senang. Kibul, kibul, tak kibul-kibul, kibul diadu demi perkibulan. Ini sudah dari zaman bahwa, dari zaman raja-raja sampai sekarang. Uang adalah bahasa kalbu, santapan rohani para birokrat. Tentu saja tidak semuanya, tapi yang pasti banyak yang suka. Jangan heran korupsi menjadi-jadi, habis itulah yang diajarkan. Ideologi jadi komoditi, bisa diekspor ke luar negeri. Uang adalah bahasa kalbu, santapan rohani rakyat dan wakil rakyatnya. Tentu saja tidak semuanya, tapi yang pasti banyak yang suka. Jangan heran korupsi menjadi-jadi, habis itulah yang diajarkan. Ideologi jadi dagangan, bisa diekspor ke luar negeri. Ini sebuah lagu, ini sebenarnya lagunya belum selesai, tapi karena ini banyak kawan-kawan lama juga gitu kan. Nah, lagu ini adalah janji-janji. Kalau nggak janji nggak menang. Semakin banyak janji semakin menang. Prinsipnya di situ. Kalau kamu mau jadi presiden atau semakin banyak janji semakin menang. Sabar ya Mas ya. Oh yo. Kalau nggak janji nggak menang. Oh. Sebuah kebudayaan adalah tonggak perjuangan bagi rakyat miskin. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau nggak janji nggak menang. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, semua tinggal janji. Upah layak, kerjaan untuk rakyat, semua tinggal janji. Ada Prabowo, ada Jokowi,
saling rebutan kursi. Obral janji memberi ilusi, Rakyat selalu dibohongi. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Mama Iyong, Mama Iyong, Mama Iyong, Mama Iyong, Mama Iyong, si Piang Kerok paling jago bikin ricuh. Kalau situasi keruh, jingkrak, jingkrak, iya. Akalnya fulus, siasatnya ular, kejamnya sebanding Soeharto, sepasis Hitler, sepedal Raja Kedoprak. Mama Iyong, Mama Iyong, Mama Iyong, Mama Iyong, luar biasa cerdasnya. Di luar batas tulasnya demokrasi dijadikan bola mainan, hak asasi ditafsir semau gue. Emas doyan, kursi doyan, gedung doyan, gunung doyan, hutan doyan, nyawa pun doyan, luar biasa. Tanah air kau gadekan masa depan rakyat, kau gelapan, kau jadikan hutang. Mama Iyong, Mama Iyong, apakah ia abadi dan tak bisa mati? Mama Iyong, berapa darah rakyat yang akan kau hisap? Mama Iyong, Mama Iyong, Mama Iyong, Mama Iyong. Oh. Yo, haha. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Aktivis bejat mental para penjilat, penipu rakyat kini jadi pejabat. Ada Budiman, Dita Indasari. Kalau enggak janji enggak menang. Pejabat bejat mental para penjahat, penindas rakyat kini rakyat sengsara. Ada Prabowo, Abu Rizal Bakri. Kalau enggak janji enggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. yang belakang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Yo, Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Janji, janji, janji tinggal janji. Kalau enggak janji enggak menang. Panjang ceritanya. Mau ditambahin karena lagunya belum selesai. Ada yang ngusulin syair-syairnya tak ditambahin. Andi Arif Moti. Kalau enggak janji enggak menang apalagi. Nah, ya kan? Mau dimasukkan semua. Iya. Iya, ada masalah. Memang temannya juga temennya ya kan. Teman makan teman. Coba lihatlah seberang utara sana, Borneo, batu bara, minyak dan hutannya. Ayo kita ke selatan sana. Kemenangan sosialisme di tangan kita. Pak, buka dong Pak lapangan pekerjaan untuk warga kotamu, untuk rakyatmu yang masih numpang
di tanah milikmu. Jika Bapak mau melakukan itu, ku doakan agar